Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musyaful Imam, NIM 2018 023 0024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan dan arus dalam rangkaian 3 fase seimbang. Gambar di atas memperlihatkan sebuah generator dengan hubung YABF netralnya ditandai dengan O, mempunyai suatu beban yang juga terhubung Y dan seimbang, serta netralnya ditandai N. Beban tersebut dipresentasikan oleh impedensi ZR di antara setiap saluran dan netral. Rangkaian ekuivalen dari generator fase 3 terdiri dari sebuah gaya gerak listrik atau GGL di masing-masing fase yang digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran. Masing-masing GGL terhubung seri dengan impedensi ZG yang terdiri dari sebuah tahanan dan sebuah reaktansi induktif. Titik A, B, C adalah fiktif, karena sebenarnya GGL yang dibangkitkan tidak mungkin dipisahkan dari impedensi masing-masing fasa. Terminal mesin adalah ABC. Pada generator GGL, EA aksen O, EB aksen O, EC aksen O adalah sama besarnya, tetapi berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lainnya. Jika besarnya masing-masing 100 volt dan E aksen E dan EA aksen O diambil sebagai referensi, maka EA aksen O sama dengan 100 dari 0 derajat volt. EB aksen O 100 dari 120 derajat volt. EC aksen O 100 dari 90 volt. Dari harga GGL yang ada di atas, di mana EA aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap EB aksen O dan EB aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap EC aksen O. Gambar 2.10 memperlihatkan 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus. Dalam bentuk diagram fasor dari GGL ini adalah seperti gambar 2.11 yang diperlihatkan dengan urutan fasa A, B, C. Pada terminal-terminal generator, tegangan ke netralnya adalah VAO sama dengan EA aksen O min I AN ZG. VBO sama dengan B aksen O sama dikurang minus IBN ZG. VCO sama dengan C aksen O minus ICN ZG. Karena O dan N berada pada potensial yang sama, maka VAO aksen, VBO, VCO berturut-turut sama dengan VAN, VBN, dan VCN, dan arus salurannya adalah IAN sama dengan IA aksen O dibagi ZG plus ZR sama dengan VAN dibagi ZR. Sedangkan IBN sama dengan IB aksen O dibagi ZG plus ZR sama dengan VBN per ZR. ICN sama dengan IC aksen O dibagi per ZG plus ZR sama dengan VAN per ZR. Karena E aksen O, B aksen O dan EC aksen O sama besarnya dan berada fasa 120 derajat, suatu tegangan yang lain, sedangkan impedansi yang terlihat dari GGL adalah identik, maka arus-arusnya juga sama besarnya dan beberapa fase 120 derajat satu terhadap yang lainnya.
Hal ini berlaku juga VAN, VBN, dan VCN. Dalam kasus ini dikatakan bahwa tegangan dan arus adalah seimbang. Gambar 2.12a memperlihatkan, ini adalah gambar 2.12a, memperlihatkan jika arus saluran dari suatu sistem yang seimbang. Dalam gambar 2.12b terlihat bahwa penjumlahan dari arus-arus ini merupakan sebuah segitiga yang tertutup. Karena itu, IN pada hubungan antara netral-netral dari generator dan beban seperti terlihat pada gambar 2.12. Jumlahnya sama dengan 0. Jika beban tidak seimbang, jumlah dari arus-arusnya tidak akan sama dengan 0. Dan satu arus akan mengalir di antara O dan N, tidak akan berada pada potensial yang sama. Tegangan-tegangan antara saluran-saluran adalah VAB, VBC, dan VCA dengan mengikuti alur dari A ke B melalui N di dalam rangkaian dari gambar 2.9 didapatkan. VAB sama dengan VAN plus VNB sama dengan VAN min VBN. Pada gambar 2.13a terlihat sebuah diagram fasor dari tegangan-tegangan terhadap netral, dan gambar 2.13b melukiskan bagaimana VAB didapatkan. Besarnya VAB adalah VAB sama dengan 2 VAN cos 30 derajat sama dengan 1,7 dikali VAN sama dengan akar 3 VAN. Tegangan-tegangan antara saluran yang lain didapatkan dengan cara yang sama, dan gambar 2.14 memperlihatkan seluruh tegangan antara saluran dan saluran netral. Kenyataannya, besarnya tegangan-tegangan antara saluran-saluran dari suatu rangkaian 3 fasa yang seimbang sama dengan akar 3 kali besarnya tegangan-tegangan saluran ke netral. Contoh. Ya, ini adalah contoh soal suatu beban 3 fasa terhubung Y 4 kawat dengan tegangan antara fasa A dan netral adalah VAN sama dengan 230 sudut min 90 derajat V, dan untuk tegangan antara fasa yang lainnya dan netral seperti gambar 2.15 dengan beban seimbang yang impedensinya Z sama dengan 20 sudut min 30 derajat ohm. Tentukan arus-arus saluran dan gambarkan diagram fasornya. Ini adalah penyelesaiannya. Arus-arus saluran adalah IA sama dengan VAN per Z sama dengan 230 sudut minus 90 derajat per 20 sudut minus 30 derajat sama dengan 11,5 sudut minus 60 derajat ampere. IB sama dengan VBN per Z dengan nilai 230 sudut 30 derajat per 20 sudut minus 30 derajat sama dengan 11,5 sudut 60 derajat ampere. IC sama dengan VCN per Z sama dengan VCN dengan nilai 230 sudut 150 derajat per Z sama dengan 20 sudut minus 30 derajat sama dengan 11,5 sudut 180 derajat ampere. Arus ke netral adalah IN sama dengan minus IA plus IB plus IC sama dengan minus 11,5 sudut min 60 derajat ditambah 11,5 sudut 60 derajat ditambah 11,5 sudut 180 derajat sama dengan minus 11,5 cos dikurangi 11,5 cos minus 60 plus 11,5 sin minus 60 ditambah 11,5 cos 60
ditambah 11,5 sin 60 ditambah 11,5 cos 180 ditambah 11,5 sin 180 minus 5,75 min C 9,59 plus 5,75 plus C 959 minus 11,5 plus C kosong sama dengan kosong plus C kosong. Ini adalah gambar diagram fasornya dari soal yang saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu daya pada rangkaian 3 fasa. Total daya yang diberikan oleh generator 3 fasa atau yang diserap suatu beban 3 fasa dapat diperoleh dengan mudah dengan menjumlahkan daya pada ketiga fasa tersebut. Dalam suatu rangkaian yang seimbang, ini sama dengan 3 kali daya pada fasa yang manapun juga. Karena daya pada semua fasa adalah sama. Jika besarnya tegangan antara fasa ke netral untuk suatu beban yang terhubung Y adalah VAN sama dengan VBN sama dengan VCN. Jika besarnya arus antara fasa ke netral untuk suatu beban terhubung Y adalah IAN sama dengan IBN sama dengan ICN, maka daya aktif atau daya nyata 3 fasa totalnya adalah P sama dengan 3 VAN IAN cos VAN. P sama dengan 3 VBN IBN cos VBN. P sama dengan 3 VCN ICN cos VCN. Dengan PAN, PBN, PCN adalah sudut-sudut di mana arus fasa tertinggal terhadap tegangan fasa. Jadi sama dengan sudut dari impedansi pada masing-masing fasa. Jika VB sama dengan VAN sama dengan VBN sama dengan VCN dan IB sama dengan IAN sama dengan IBN sama dengan ICN dan PAN PBN PCN adalah PB, maka persamaan umum dari daya aktif atau daya nyata 3 fasa totalnya adalah P sama dengan 3 VB IB cos PB juga VB sama dengan VL per akar 3 dan IB sama dengan IL. Sehingga persamaan 2.3 menjadi P sama dengan akar 3 VL IL cos PB. Dan daya dan total daya 3 fasa untuk daya reaktif adalah Q sama dengan 3 VB IB sin PB atau Q sama dengan akar 3 VL IL dan daya Q sama dengan akar 3 VL IL sin PB. Dan untuk daya kompleks adalah S sama dengan akar P2 plus Q2 sama dengan akar 3 VL IL. Jika beban dihubungkan segitiga seimbang, jika beban dihubungkan delta seimbang, tegangan pada masing-masing impedansi adalah tegangan antara saluran dan arus yang mengalir melalui masing-masing impedansi adalah sama dengan besarnya arus saluran dibagi akar 3 atau VP sama dengan VL, IB sama dengan IL per akar 3. Daya aktif atau daya nyata 3 fasa total adalah P sama dengan 3 VB IB cos PB. Dengan menggantikan harga-harga VB dan IL dari persamaan 2.38 dan 2.39 ke dalam persamaan 2.40, didapat P sama dengan akar 3 VL IL cos PB. Ternyata persamaan 2.41 identik dengan persamaan 2.34, karena itu persamaan 2.36 dan 2.37 juga berlaku tanpa memandang apakah bebannya dihubungkan delta atau Y. Contoh dan penyelesaian. Tentukan daya aktif 3 fasa total dari contoh 2.4. Dari contoh 2.4 di mana tegangan antara fasa ke netral dan tegangan netral dan tegangan antara fasa ke fasa adalah VL sama dengan akar 3 dikali VAN sama dengan akar 3 dikali 230 sama dengan 398,7 V dan IL sama dengan 11,5 ampere.
Maka daya aktif 3 fasa total adalah akar 3 VLIL cos BB sama dengan akar 3 dikali 398,37 dikali 11,5 cos minus 30 derajat sama dengan 6872 watt. Cara lain adalah dengan menghitung daya aktif per fasa dengan impedansi Z sama dengan 20 sudut minus 30 derajat ohm sebagai berikut. PB sama dengan I akar 2L I 2 per L dikali Z cos PB sama dengan I per 2 per L dikali R sama dengan 11,5 akar 2 dikali 20 cos minus 30 derajat sama dengan 2290,64 watt. Sehingga daya aktif 3 fasa total adalah P sama dengan 3 PP sama dengan 3 dikali 2290,64 sama dengan 6872 watt. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kata-katanya kurang jelas atau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.